I think I should explain from the imperfections. We are trying to bring aesthetic and design. Jika kita bekerja sama, itu akan saling melengkapi. If Therapeutic is able to sell this kind of products, I'm sure other younger people can be inspired. Nama saya Jen Angelina, biasa dipanggil Ane. Saya di sini lebih ke general manager, juga termasuk salah satu desainernya di sini. Therapeutic itu diambil dari kata thread dan peutic yang berarti terapi benang. Awalnya ini sebenarnya ya Bu Hana tuh prihatin pertama kan memang dari limbah fashion, dari produksi ya, kayak desainer atau rumah-rumah produksi manufaktur itu sendiri kan memang sudah banyak ya. Belum lagi kan dari pakaian-pakaian yang istilah katanya fast fashion, konsumsi masyarakat sendiri kan itu juga bisa dibilang sangat banyak. Karena orang kebanyakan rusak sedikit sudah tidak mau pakai lagi gitu kan, atau dibuang. Jadi mereka tidak mengolah lagi, lebih ke sampah lingkungan sebenarnya. Nah, Bu Hana itu owner ini sendiri prihatin dari itu. Jadi dia mau bagaimana caranya dari limbah fashion itu sendiri, dari sisa pakaian yang kita pakai sendiri itu bagaimana cara bisa diolah kembali menjadi suatu produk yang bukan sekedar istilah kata jadi keset aja atau jadi lap aja, tapi bisa jadi produk yang memang bernilai gitu. Gimana anak-anak sehat semua? Sehat semua. Ya, jaga kesehatan ya, tetap di dalam itu workshop mesti pakai masker. Iya. Jangan enggak, dan rajin cuci tangan. I think I should explain from the imperfections, our motto, which is imperfections stitched with good intentions. Imperfections, what I mean by imperfections are the people who makes the product. They don't have a particular training or any specialization in designs, and they are all common people that you can find in our neighborhood. And as for the stitched with good intentions, so we are bringing the people to process raw materials, in particularly waste raw materials, to make it more than just a byproduct of waste. We are trying to bring aesthetic and design and durability into waste and make them into a better product. And in the process, we are also trying to encourage our workers, our team, to do their best with the basic training that we give to make products and upcycle products that are better than their original. From the beginning, it has all a bit about upcycling waste from waste materials from fashion industry and other industries such as coffee and event organizers. So in the future, we are still trying to do our best to upcycle waste that comes from different industry. Even if certain waste materials has significantly reduced, that will be a good news. It's not something that we will regret that we will not be able to upcycle anymore, but we will look for other areas to work on how to upcycle waste. Aesthetically, for us, it's not just a matter of upcycling waste, to bring better quality to the products that can compete with the mainstream products.
Untuk proses produksi sendiri sih kalau untuk fashionil sebenarnya nggak ada yang terlalu rumit ya, cuman memang prosesnya karena handmade jadi lebih lama. Itu lebih ke kita cuman sekedar pemilihan perca aja, kita maunya akan seperti apa, lalu ke proses layering, jadi penumpukan perca, lalu mulai dari jelujur, baru dijahit dengan mesin, lalu digunting-gunting, baru proses ikat. Setelah jadi bahan bakunya fashionil itu baru diolah lagi, apakah mau menjadi tas, apakah mau menjadi tapestry, atau karpet, atau shawl. Kita kain perca dapat dari fashion designer, ada juga yang dari toko kain interior. Ada beberapa customer kita, konsumen, mereka suka beli kain, tapi kemudian mereka udah lama nggak dibikin-bikin, akhirnya kainnya mereka bingung mau dijadikan apa. Akhirnya mereka kirim ke kita, ada yang dikasih ke kita langsung, ada yang minta untuk dibikinkan suatu produk dari bahan itu. Jadi ada juga yang memang kita memberikan produk, ada yang mereka kasih gratis, tapi ada juga yang kita beli. Kayak untuk bahan kombinasi, kita kan pemakai bahan interior ya, itu kita ada beli, tapi yang kita beli juga ada hasil sisaan produksi mereka. Kebetulan kan memang kita kalau untuk produk-produk gini kan harus ada komunitasnya ya. Ya mereka itu kebanyakan yang memang sudah mulai peduli dengan lingkungan. Jadi jadi mereka itu justru yang banyak memberikan sumbangan bahan perca atau spanduk kayak gitu, karung-karung. Kita waktu awal itu karyawan bisa dibilang hanya 4 orang, termasuk ownernya sendiri. Jadi owner, saya, tukang jahit, sama satu lagi bisa dibilang dia desainer termasuk QC. Tapi sekarang udah berkembang makin banyak, jadi kita mulai mengajak beberapa orang. Jadi ada tukang jahit juga tambahan, dan dia juga termasuk salah satu kepala produksi untuk produk fashionil, juga untuk admin, dan ada juga untuk QC sendiri. Dan ada juga salah satu karyawan kita, beliau tuh narungu, cuman bisa dibilang dia lebih konsentrasi kali ya, lebih dedikatif gitu ya, karena kan mereka lebih fokus di pekerjaannya dia. Pada basicnya kita semua nggak ada basic fashion, cuman di sini kita belajar otodidak, saling membantu, saling mengajarkan gitu. Anggota tim kami tuh bebas untuk berekspresi melalui perca-perca itu, untuk mengolah perca tersebut menjadi bahan baru, menjadi produk baru. As you see, as our team are made up of people from different backgrounds. Some are old seamster that has worked for a fashion brand before, but he has the expertise. Even though he's quite elderly now, but he's still able to work and able to teach the younger ones how from his experience. And then we have also a housewife who is deaf, but her background was working in a shoe factory, if I'm not wrong. But she was willing to learn how to sew and how to do fabric manipulations and everything. It's everyone has different background. Even those that housewives and those that have not completed their studies, they came to us to learn. So that's what we're trying to teach them by doing upcycling work. And I think all of us has grown from our work, and that's what Imperfection Stick with Intention is all about.
Jadi ketidaksempurnaan itu bukan menjadi satu batasan untuk membuat seorang jadi tidak kreatif. Justru dari ketidaksempurnaan itu bisa menghasilkan produk-produk yang luar biasa kreatif untuk kami. Karena dari produk kami sendiri kebanyakan ada juga yang dari awalnya kesalahan, ternyata kita inovasi kembali menjadi suatu produk yang luar biasa unik. Nama saya Misbahuddin. Saya di sini sebagai pengolah kain perca itu sendiri dan sebagai kepala produksi dan untuk mengatur anak-anak yang apa yang mau dikerjakan. Saya bergabung di Trade Beauty ini tahun 2017. Pada awalnya dulu kan saya sebenarnya sudah ikut sama Ibu Dina ya, yang kebetulan cara pengerjaannya itu sama, olah bahan dari kain perca. Nah saat itu saya ditawarin sama Ibu Jenny, akhirnya saya ikut gabung di sini. Jadi saya di sini itu mengolah kain, misalkan dari Ibu Hana itu mau bikin warna seperti apa, mau bikin tas seperti apa, ya saya tatain, susunin warna-warnanya dulu. Nah untuk masalah pattern, karena kebetulan kan saya basicnya di tas ya, jadi untuk masalah pattern nggak ada masalah sih. Jadi kita pilih kain yang masih senada atau dibilang itu masih enak lah dilihatnya untuk dikombinasiin gitu. Nggak asal kain asal tempel-tempel, enggak, tapi harus benar-benar pilih kain mana yang bisa dipakai dan mana yang nggak bisa dipakai. Ya saya di sini diberi kebebasan sama Ibu Hana ya untuk bikin sesuatu yang kira-kira tuh orang tuh suka gitu. Misalkan kayak tapestry, mau bikin gambar apa gitu saya bikin gitu. Terus untuk model tas-tas juga, kalau misalkan di tempat lain tuh umum, di sini cari model pattern yang beda dari orang lain. Jadi tapestry itu dari hiasan dinding cuman menggunakan kain perca. Kalau pada umumnya itu kan lukisan itu dengan cat ya, cuman kalau di sini tapestry itu bikin dari kain-kain perca. Kainnya itu beragam jenisnya, ada katun, satin boleh, tule juga, denim, pokoknya segala macam kain lah. Yang penting seratnya itu bagus untuk dijadikan tapestry. Saya di sini mempunyai kebanggaan tersendiri karena diberi kebebasan untuk berkreativitas, karena emang ini hobi saya dan juga saya sangat menikmati lah untuk bekerja seperti ini, dari pengolahan kain yang tidak terpakai sama orang lain tapi saya bikin membuat jadi barang bagus dan bernilai. Ya harapan saya di sini mudah-mudahan sih Trade Beauty itu semakin maju ya, soalnya kalau Trade Beauty maju karyawannya tuh otomatis akan menikmati hasilnya juga, terus juga orang lain juga mudah-mudahan menyukai apa yang sudah diproduksi oleh Trade Beauty. Menurut owner sendiri, jadi masing-masing kita tuh punya kelebihan masing-masing, punya keunikan masing-masing yang bisa dibilang jika kita bekerja sama itu akan bisa saling melengkapi, saling mengisi kekurangan masing-masing. Jadi ada yang misalnya yang teliti, dia bagian QC, ada yang kreatif, dia bagian desainnya, ada juga yang lebih telaten untuk bagian memperhatikan detail seperti itu.
Halo, kami dari Trade Beauty, kami memproduksi barang-barang dari perca-perca yang diolah menjadi fashionil hingga dapat menjadi tas atau clutch dan sarung bantal, termasuk shawl. Masing-masing dari produk kami mempunyai keunikannya masing-masing. Bahan baku dari perca dan keterbatasan warna, keterbatasan perca, jadi membuat tas itu unik. Berikut tips dan trik kami untuk memelihara produk-produk kami agar tetap awet. Nah, untuk produk sendiri, untuk dari bahan fashionil ini bisa dicuci dengan hand wash, atau kalau dicuci dengan mesin bisa dibalik dulu. Produknya sendiri bisa dibalik, jadi tidak langsung bahan fashionilnya karena takutnya brojol, atau bisa juga dimasukin ke kantung dust bag. Biasanya kan setiap pembelian kami berikan kantung dust bag, jadi pada saat dicuci bisa dimasukkan ke dalam kantung dust bag dulu, baru dicuci ke dalam mesin cuci. Untuk perawatan karung goni sendiri sebenarnya nggak terlalu sulit ya, cuman agak tricky karena kan karung goni itu kalau setelah dicuci biasanya dia akan lebih kasar. Setelah dicuci itu harus ditrim ulang. Jadi ditrimnya tuh kayak dipangkas bulu-bulunya itu, bulu-bulu tambahan. Jadi kalau karung goni setelah dicuci biasanya dia akan keluar bulu-bulunya lebih banyak. Jadi dipangkas-pangkasin bulu-bulunya itu. Jadi untuk mengembalikan tekstur atau agak disikat sedikit satu arah. Kalau untuk spanduk sendiri sebenarnya nggak ada tips-tips yang khusus, cuma kalau kotor tinggal dilap atau dicuci biasa. Untuk fashionil sendiri kita ada macam-macam jenisnya. Ada yang untuk shawl, ada yang untuk tapestry, ada yang untuk tas. Jadi masing-masing punya keunikan. Misalnya untuk shawl itu kita nggak pakai bahan yang terlalu tebal. Kebanyakan kita hanya pakai dari bahan perca kaos, dan itu hanya beberapa lapis, 3 lapis biasanya. Kalau untuk tas sendiri kita biasanya memakai beberapa lapis, dia lebih tebal karena untuk memberikan tekstur. Dan kalau untuk tapestry itu jauh lebih tebal, dia bisa sampai 10 lapis. Jadi itu kalau tapestry jadi memberikan teksturnya lebih kelihatan 3D. Seperti itu, lebih kelihatan tekstur lebih bagus. Dan untuk model tasnya kita ada banyak macam. Kita ada untuk clutch yang tanpa tali, ada juga untuk sling bag tapi bisa jadi tas. Kita juga ada wrist, kalau kita bilang tas bacang karena bentuknya seperti bacang. Dia punya kelebihan sendiri karena dia bisa dilipat datar untuk penyimpanan. Dan ini kita juga ada tas, kalau kita sebutnya tas ini apa? Ini Farah, kita bilangnya tas gentong karena bentuknya bulat seperti gentong sebenarnya. Dan ini tas kukun. Tas kukun itu adalah tas crossbody yang bentuk segitiga sehingga memberikan bentuk unik untuk yang memakai. Bisa dipakai crossbody atau sekedar canglong tote biasa. Ada juga tas tote biasa. Kalau misal kita bawa banyak, ini bisa kita jadi tas enteng seperti ini. Tapi kalau kita bawanya tidak terlalu banyak, bisa dilipat. Nah, untuk customer kami yang memang jika ada kerusakan pada tas, ya karena setelah lama pemakaian, bisa kirimkan kembali ke kami sehingga kami bisa memperbaiki ulang tekstur, apakah itu dari bentuk tasnya sendiri, atau bisa juga dikirimkan ke kami untuk redesign ulang. Seperti ada salah satu customer kami yang dia memang salah satu pelanggan lama kami, dan dia sudah pakai tas itu udah lama dan dia agak bosan dengan modelnya, jadi dia mau untuk meredesign dengan bahan baku fashionil yang sudah dia beli menjadi bentuk tas yang baru. Dan semua customer kami memberikan jaminan mereka bisa meminta untuk diredesign kembali. Indonesia has valuable resources that hasn't been really developed, but there are a lot of chances in Indonesia. We have the manpower
and we have the artisanal work, and we have the raw materials to do them. So all that put together, we can have locally made products that are good, that has more values, and probably competitive enough to go international. Therapeutic mixed product is to have a circular economy value. It's not just making products to sell, so we are adding more values to it, so that when we make a product, it has to be long lasting, and it has to be easily repairable. When this product is no longer in use, it can be repaired and it can be restyled to a new product. So this is our way of educating our customers that product we make is meant to last. It's not just for this time, but it's for the future use also. That's why local products should have more value instead of just a product. If therapeutic is able to sell this kind of products, I'm sure other younger people can be inspired to do the same, and perhaps even more than what we do. Kami punya mimpi, kita punya satu komunitas sendiri yang untuk mengajarkan orang-orang untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya, untuk bisa mengolah limbah-limbah mereka sendiri menjadi satu produk yang bisa dibilang bukan hanya sekedar dijadikan produk lain yang tidak ada nilai tambah, tapi menjadi produk yang mempunyai nilai tambah, bahkan bisa dijadikan sebagai usaha sendiri. Jadi kita mimpinya kita bisa mengajarkan orang lebih banyak lagi tentang kreativitas, tentang kepedulian. Kamu boleh sebagai ibu rumah tangga, tapi jangan terpuruk hanya di satu sisi. Kamu punya potensi, kamu harus gali, harus kembangkan. Jangan terlalu bergantung dengan orang lain. Jadi kita harus mengembangkan potensi kita supaya kita bisa membantu orang lain di sekitar kita untuk mereka juga bisa mengembangkan potensi mereka. Menurut kami, sampah satu orang itu bisa menjadi harta karun bagi orang lain.